Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Adek Anxiety, channel khusus membahas tentang asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke sahabat YouTube, saya kali ini akan membahas sensasi-sensasi yang selama ini saya alami selama psikosomatis dan anxiety disorder. Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya subscribe, like, and share ya, agar channel ini terus berkembang dan buat motivasi saya untuk selalu bikin video-video tentang anxiety. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke pembahasannya. Jadi pas waktu saya kena anxiety itu selama bahkan bertahun-tahun ya, hampir di 1 tahun atau 2 tahun itu benar-benar yang parah banget. Anxiety-nya udah panic attack gitu. Saya itu belajar ini juga dari channel-channel YouTube. Apa itu anxiety, apa itu psikosomatis gitu. Pertama saya kena juga saya nggak tahu namanya. Saya malah juga ketakutan, saya ini sakit apa. Nah, setelah saya lihat YouTube, oh baru tahu ada penyakit psikosomatis dan anxiety. Oke. Jadi pas saya gejala-gejalanya itu banyak banget ya. Yang pertama itu nafas jadi pendek. Ya kalau buat jalan, buat ngangkat berat itu saya nggak kuat, cepet ngos-ngosan gitu. Nafasnya tersendat-sendat tapi duduk. Nggak bisa saya itu tenaganya yang full gitu. Nah, yang pertama itu nanti nafasnya pendek. Yang kedua hidungnya mampet, jadi kayak radang hidung. Nah, radang hidung juga kalau dingin pagi sore itu juga menyiksa sekali ya, apalagi pas lagi kambuh anxiety-nya. Tuh untuk radang hidungnya. Terus yang ketiga dada nyeri, sering nyeri dadanya itu. Kalau saya pas nyeri dada itu kan kadang di sini. Nah, di sini itu pas lagi nyeri itu saya tekan-tekan gini aja. Udah dipijit-pijit dada sebelah kirinya itu. Nanti kalau udah sendawa ya udah enakan lagi gitu. Itu karena ada gasnya naik sampai ke dada naiknya itu. Itu yang ketiga, yang keempat tuh kaki pegel-pegel. Trauma betis. Nah, betis itu kadang sampai nggak ngapa-ngapain juga pegel, capek kayak gitu. Pengen tuh dipijit. Terus tangan tuh kadang kayak jedut kedutan kayak gitu. Itu banyak sekali sensasi fisik yang saya alami ya untuk nyeri-nyeri kayak pegel-pegel itu. Terus yang kelima tuh mata penglihatannya buyar, jadi kayak rabun gitu, tapi enggak rabun untuk ke sananya itu lihatnya kadang kalau lihat jauh kayak buram gitu, tapi nanti coba beberapa jam lagi balik lagi normal gitu. Itu sering kali. Terus yang kelima tuh yang keenam sakit di punggung tengah itu sakit bener kanan kirinya itu. Terus saya tuh hampir berapa bulan ya kena sakit punggung itu, dua-duanya itu cuma 2 bulanan kayaknya udah sembuh lagi. Yang ketujuh badannya lemes, tenaga tuh habis, jadi nggak punya semangat, selera apa semua juga aduh kata lagi parah-parahnya waktu itu, cuman tiduran gitu aja tuh ya, badannya lemes semua. Terus yang kedelapan nggak bisa denger kabar atau berita-berita buruk, mau dari TV, mau dari teman orang ngobrol gitu. Pokoknya kalau lagi dengar kabar buruk itu langsung deg-degan, cemas, bibirnya langsung kering, pucat, lemas. Itu kalau dengar buruk. Kalau dengar suara orang meninggal, innalillahi kayak gitu nggak masalah, kuat. Tapi yang nggak kuatnya kalau melihat orang nangis, orang bertengkar, itu baru saya nggak kuat.
pasti deg-degan cemas lagi kayak gitu. Terus sering pusing ya, tiba-tiba pusing kayak gitu, pusing terus kelayangan, ditambah kelayangan kayak mau jatuh tapi ya nggak jatuh gitu, tapi pelan-pelan gitu. Tuh ya, itu ya ada sering pusing, sering kelayangan, terus sama kagetan. Kagetan ini kalau dengar suara yang mendadak, apalagi dengan suara yang orang bertengkar itu langsung deg-degan, kagetan, cemas gitu. Kagetan sama dengar kadang anak-anak kecil berisik, itu juga rasanya itu nggak enak di telinga, itu nggak enak, perasaan juga tiba-tiba nggak enak kayak gitu ya. Terus kaki dingin ya, kakinya tuh sering dingin. Kadang dulu tuh saya tuh kalau tidur rapet, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai celana panjang yang levis ya. Telinga juga ditutup, kadang pakai sarung gitu, soalnya hawanya tuh dingin. Badan orang asam lambung anjing Gusmas tuh harus, badan itu harus hangat terus kalau bisa. Nah selanjutnya tuh dengar-dengar orang nangis sudah, terus berisik ya, anak kecil tuh berisik kalau malam-malam gitu, bukan lari-lari itu. Tiba-tiba kadang jadi enak sendiri gitu, mau marah nggak bisa, mau ini juga jadi makan ya, akhirnya kambuh lagi, deg-degan kayak gitu. Terus begah, kembung ya. Aku kalau begah sama kembung tuh biasanya dipakai hangat-hangat, kayak balsem, kayak air hangat, pakai botol dihangatin perutnya kayak gitu. Itu kalau kembung. Terus vertigo, saya juga kena vertigo ya, cuma lumayan lama vertigonya. Pengaruhnya tuh banyak sekali ya, anxiety itu. Terus juga rasa-rasa setiap harinya tuh rasa-rasa tidak nyaman, terus khawatir, cemas gitu, mau kemana-mana tuh pokoknya dengan ketakutan kayak gitu ya. Terus kalau pas posisi tidur juga kayak gitu. Posisi tidur tuh kalau malam tuh sering kebangun, tiba-tiba kebangun deg-degan, terus saya lari nyari ibu saya atau ada orang di siapa gitu, saya bangunin lagi gitu. Itu posisi saya kalau tidur malam. Kalau tidur siang itu beda lagi. Saya kalau tidur siang itu nggak bisa rebahan berbaring gitu, tapi kalau rebahan berbaring itu tiba-tiba kayak ada nafas kesedot, langsung deg 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 kayak gitu, jantung tuh berdebar gitu. Kalau siang tuh saya sering tidur duduk di kursi, ngantuknya mata seberapa menit, 5 menit udah puas. Kalau rebahan kayak gini tuh nggak bisa saya, soalnya kata apa dokter atau fisioterapi itu, saya pernah nanya, ada saluran nafas yang tidak normal gitu, pokoknya tidur tuh harus merasakan nafas dengan lembut, itu baru katanya sembuh dari itu ya. Saya juga lagi belajar, saya juga bukan dokter atau bukan pakar terapi gitu kan, saya cuman yang kena psikomatis gitu loh, yang ngalamin saya sendiri ya, ini yang saya ceritakan gitu ya. Itu juga di tidur itu tuh. Terus mimpi buruk ya, setiap malam tuh lagi parah-parah itu, setiap malam hampir mimpi buruk saya tuh. Tiba-tiba bangun lagi susah sekali tidurnya tuh. Tuh kalau pas lagi 1 tahun 2 tahun itu saya tuh mimpi buruk hampir setiap malam ya. Makanya tidur tuh dulu kadang sering ditemani gitu sama ibu saya atau sama siapa gitu yang ada di rumah. Terus tidur tuh lampu juga harus nyala, harus terang semuanya tuh. Kalau gelap tuh udah pikirannya tuh udah yang kemana-mana, takut ada inilah itulah kayak gitu. Terus sekarang aja baru berani tidur gelap, sekarang sudah berani. Nah, terus kalau ke kamar mandi tuh kalau udah lagi mandi nanti pikirnya tuh langsung yang dan kalau kamu gimana, cemas terus aku terus atau kamar mandi itu. Makanya kalau mandi itu kan sebentar nggak pakai lama, soalnya kalau udah pikirannya belenggu, yang terbelenggu sama mindset yang tidak ya udah akan diterusin sama perasaan. Itu yang bikin kita jadi cemas terus menerus gitu.
ya. Eh, Terus di sini saya juga mau nambahin sensasi pas lagi kumat atau lagi kambuh. Tuh ya, kalau lagi deg-degan habis dengar orang berantem, orang diputus, ya kan kambuh. Terus sensasinya juga lebih banyak, lebih parah lagi. Takutannya itu benar-benar yang luar biasa gitu. Makanya kalau orang normal juga sakitnya apa kayak gitu, tiba-tiba dengar suara kayak gitu aja takut. Padahal dulu enggak gitu. Ya, tuh sensasi pas lagi kambuh anxiety-nya tuh, pertama takut mati, itu pasti takut mati. Itu saya gimana gimana gimana, udah ya, itu udah pikirannya tuh udah kemana-mana, bibirnya udah kering, perutnya udah kaku keras tuh, terus badan tuh lemes, pegel-pegel semuanya ya. Terus harus ada orang banyak. Saya kalau lagi kampus tuh harus datangan orang yang banyak, harus ada orang yang banyak biar pikiran saya itu lebih tenang, dan ada yang diajak ngobrol gitu. Jadi kayak mengalihkan perhatian masalah saya yang tadi ke masalah yang baru gitu. Jadi saya nggak terhanyut sama masalah yang tadi bikin saya kambuh gitu. Nah, terus kalau ada temen orang banyak kan saya bisa ngajak ngobrol lain-lain cerita gitu. Jadi nggak lama ya otomatis mindset saya udah berubah lagi. Terus kaki dingin ya, sama bibir kering, sama mulut juga pahit. Kalau lagi kamu tuh mulutnya pahit karena gas terlalu naik ya. Terus di mulut tuh kayaknya asem banget tuh, mau ngapain juga kan. Ya, saya juga paling kalau atas lagi kamu teh manis anget yang bener-bener manis itu baru dorong tenaga untuk jadi pulih kembali kayak gitu ya. Terus kalau buat lagi lemes itu saya itu bisa sampai 2-3 hari itu sensasi badannya lemes, nggak semangat. Jadi jantung tuh kayaknya lemah terus, dengar apa langsung deg deg, pokoknya harus dipegang gini nih, di sini harus pegang gini. Itu baru kayaknya oh ada lagi jantung saya gitu. Perasaan tuh kalau lagi kamu tuh kok jantungnya kemana, kayaknya mau lepas gitu. Paling yang nggak ngaruh gitu, cuma kayak mau lepas tuh sudah dipegang gini, oh ya ada gitu. Itulah rasa sensasi yang pas lagi kambuhnya itu benar-benar parah sekali ya. Itu cuman sensasi-sensasi yang selama ini saya alami selama psikomatis dan GERD itu. Sebenarnya asam lambung sama GERD itu juga kecemasannya beda-beda ya. Kalau asam lambung juga yang parah itu juga kadang rasa cemas, rasa takut kayak gitu ya. Itu juga barusan kadang orang dengar apa gitu deg-degan. Kayak tetangga saya juga punya asam lambung tapi nggak separah saya, belum kena panic attack kayak gitu, tapi masih bisa cepat sekali ngilangin masalah yang tadi deg-degan itu cuma berapa menit hilang lagi gitu. Itu yang asam lambung yang masih biasa. Kalau saya mau udah panic attack, iya hubungannya udah lengkap, soalnya dengar suara apa aja juga masalah hal-hal yang menakutkan udah langsung kambuh gitu. Terus pas selama saya ngalamin berapa tahun itu ya, sekarang ini badan saya tuh nggak kurus, tapi dulu itu lagi parah-parahnya malah gemuk. Badannya saya gemuk, nggak kurus sama sekali gitu. Soalnya saya makan tetap dijaga tapi rutin, 2 jam sekali saya makan, 2 jam makan gitu. Sehari sampai 8 kali saya makan, soalnya buat ngisi tenaga saya juga gitu. Terus juga kalau pas lagi kambuh itu, kalau bisa, kalau udah enakan dibawa makan, itu otomatis yang selama saya alami ini, kalau kambuh dia bawa makan itu tiba-tiba kayak ada perasaan yang beda gitu. Tenaganya berisi, perut berisi, itu udah lebih enak lagi kalau dibawa makan tuh ya. Saya kira sudah cukup sampai di sini dulu tentang sensasi-sensasi yang selama ini saya alami ya. Kalau
gejalanya sih banyak sekali ya. Kan saya tuh eh, pergi jauh sendirian juga takut, nyebrang jembatan layang juga pikirannya tuh udah kemana-mana, deg-degan, cemas itu. Terus sama eh, dengar kabar buruk secara langsung. Ya, tapi kalau di film-film berita saya nggak ngaruh gitu. Tapi kalau secara langsung tiba-tiba tuh kayak nyerah ke badan gitu. Badan tuh tiba-tiba kaku, terus pegel-pegel. Nah, itu sensasi yang selama ini saya alami. Terus saya juga kalau pas lagi sensasi ini ya paling senang tuh apa, dipijit. Ya soalnya dipijit itu saya tuh hampir sebulan 4 kali, tiap kamu pijit soalnya badan tuh pada pegel-pegel. Nah ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi wasilah kesembuhan bagi teman-teman yang sama kena psikosomas dan anxiety disorder. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga yang lagi sakit cepat disembuhkan dari sakitnya, lancarkan rezekinya. Oke, saya akan lanjut ke video berikutnya, itu mungkin tentang masalah herbal yang saya makan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.